Salam bagi semuanya. Di sini saya menjelaskan mengenai data algoritma S45 dan implementasinya dalam sebuah aplikasi RapidMiner. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu algoritma S45. Nah, algoritma S45 itu merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan, yang dimana dasar dari algoritma S45 itu adalah pembentukan pohon keputusan atau decision tree. Cabang-cabang dari pohon keputusan merupakan pertanyaan klasifikasi, sedangkan untuk daun-daunnya merupakan kelas-kelas atau kelompoknya. Karena tujuan dari algoritma S45 yaitu untuk melakukan klasifikasi, sehingga hasil dari pengolahan dataset berupa pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, pohon keputusan sendiri pun merupakan klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal, yang dimana metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Nah, di sini juga ada 4 tahapan algoritma S45, yang dimana pertama itu kita harus memilih atribut sebagai akar, yang kedua kita harus membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, dan yang ketiga kita harus membagi kasus dalam cabang, dan yang keempat kita harus mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Sekarang kita masuk dalam gain S45. Yang dimana informasi gain itu merupakan atribut selection measure yang digunakan untuk memilih tes atribut tiap node dalam tree. Nah, pemilihan atribut sebagai simpul, baik simpul akar root atau simpul internal didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, jadi maksudnya di sini gain itu merupakan ukuran efektivitas ya suatu variabel dalam mengklasifikasikan data. Nah, gain dari suatu variabel itu merupakan selisih antara nilai entropi total dengan entropi dari variabel tersebut. Sehingga gain itu rumusnya bisa kita lihat di bawah sini. Dan keterangannya yang dimana S itu merupakan himpunan kasus, A itu merupakan atribut, jumlah N itu merupakan jumlah partisi atribut A, SI itu merupakan jumlah kasus pada partisi ke I, dan S itu merupakan jumlah kasus pada S. Sekarang kita masuk dalam bagian entropi, yang dimana konsep entropi itu merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, tambahan atau minus, dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka akan semakin entropi digunakan dalam mengekstrak suatu kelas. Nah, maksud dari entropi itu merupakan suatu parameter untuk mengukur tingkat keberagaman dari kumpulan data. Jadi, jika nilai dari entropi semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data semakin besar. Nah, jadi rumusnya bisa kita lihat di bawah sini, yang dimana keterangannya S itu merupakan himpunan kasus, A itu merupakan fitur, N itu merupakan jumlah partisi S, PI itu merupakan proporsi dari SI terhadap S. Di sini ada contoh kasus yang dimana tabel 1 keputusan bermain tenis. Di sini ada 14 kelompok kasusnya, yang dimana terdapat 5 bagian, ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Nah, di dalam outlook itu ada terdapat sunny, cloudy, dan rain. Yang temperaturnya ada 3, yang dimana ada hot, mild, and cold. Humidity-nya ada high dan normal, windy-nya ada false and true, dan play-nya ada no dan yes. Nah, jadi di sini pada kasus yang terdapat pada tabel 2.1 akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan main tenis atau tidak dengan melihat keadaan cuaca, temperatur, kelembapan, dan keadaan angin. Nah, berikut langkah-langkah penyesuaian kasus pada tabel 2.1. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah kasusnya, jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus, dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Lakukan perhitungan gain untuk setiap atribut, hasil perhitungan ditunjukkan oleh tabel 2. Jadi, di sini ada bisa kita lihat perhitungan untuk mencari gain-nya pada setiap atribut, yang dimana jumlah kasus pada S itu ada 14, tidaknya ada 4,
Y-nya ada 10, dan di sini ada total dari hasil perhitungan entropinya, dan ada juga hasil dari perhitungan gainnya. Nah, di sini ini merupakan cara untuk mencari entropi, yang dimana baris total kolom entropi pada tabel 2 dihitung dengan persamaan berikut, yang dimana entropi total sama dengan minus 4/14 dikali log 2, buka kurung 4/14, tutup kurung, ditambah minus 10/14 dikali log 2, tutup kurung, 10/14, tutup kurung. Ya, hasilnya sama dengan 0,863. Jadi bisa kita lihat sendiri ya. Dan di sini juga terdapat cara mencari nilai gain pada baris outlook. Nah, perhitungannya seperti ini, seperti di bawah sini. Mungkin bisa kita pahami sendiri nantinya. Dan di sini ada terdapat gambar pohon keputusan dari hasil perhitungan not 1, yang dimana yang pertama ada humidity-nya. Humidity-nya terdiri dari high dan normal. Jadi ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Jadi dari kedua atribut, nilai atribut normal adalah 1, yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu perhitungan lebih lanjut, tetapi untuk high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Oke. Dan di sini juga ada terdapat perhitungan notnya untuk menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut output temperatur dan windy yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut height. Kemudian perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Nah, hasilnya seperti ini, seperti di samping. Nah, di sini juga ada terdapat pohon keputusan hasil perhitungan dari atribut outlook, Rudy, Rainy, dan Sunny. Di mana nilai dari atribut Cloudy itu adalah 1, yaitu keputusannya yes. Dan nilai atribut Sunny menjadi keputusannya no. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan lebih lanjut, tetapi nilai atribut Rain masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Nah, jadi gambar ini, yang ketujuh tadi, merupakan gambar akhir dari proses data mining menggunakan algoritma SEM45. Pada contoh kasus, keputusan bermain tenis. Jadi jika humidity normal, maka keputusannya adalah yes. Jika humidity high, outlook, atau adalah cloudy, maka keputusannya adalah bermain yes. Selanjutnya, jika humidity adalah high, outlook adalah rainy, dan windy adalah true, maka keputusannya adalah bermain yes. Dan jika humidity adalah high, outlook, dan rainy, dan windy adalah false, maka keputusannya adalah tidak bermain. Terakhir, jika humidity adalah high, outlook adalah no, maka keputusannya adalah tidak bermain. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma SEM45 itu merupakan kelompok algoritma decision tree. Jadi, algoritma ini mempunyai atribut input berupa training sampel dan sampel terhadap sampelnya. Jadi, training sampel merupakan data contoh yang digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya, sedangkan sampel merupakan file-file data yang digunakan sebagai parameter dalam klasifikasi data. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.